teman-teman, perkenalkan nama saya Revander Peterson Kaupun. NPM saya 12 15 52 01 21 0088. Prodi Informatika Mata Kuliah Sistem Operasi. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dasar sistem operasi. Berikut yaitu pokok bahasa. Yang pertama, sejarah sistem operasi komputer. Yang kedua, pengertian sistem operasi. Yang ketiga, fungsi sistem operasi. Yang keempat, jenis-jenis sistem operasi. Yang berikut yaitu sejarah sistem operasi komputer. Jadi sistem operasi komputer ini dibagi menjadi 4 generasi, yaitu yang pertama sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi untuk harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua, sistem operasi generasi kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Yang ketiga, sistem operasi generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1960. Pada generasi ini berkembang sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Keempat, sistem operasi generasi keempat tahun 1980-an pasca 1980-an. Dewasa ini sistem operasi gunakan untuk jaringan komputer di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Berikut yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah software atau perangkat lunak. Sistem ini mengelola sumber atau resource ke hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi dengan brainware atau user. Secara sederhana, hubungan antara software, sistem operasi, dan komputer saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program. Sebaliknya, pada sistem operasi tanpa komputer tentu tidak ada gunanya. Berikut fungsi penting sistem operasi. Terdapat beberapa fungsi dan peran penting dari keberadaan sistem operasi. Selain sebagai nyawa komputer, berikut ulasannya. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Sistem operasi memiliki fungsi utama menjalankan operasi atau pemrograman dasar pada komputer. OS atau sistem operasi sebagai dasar bagi perangkat lunak lain untuk beroperasi. Yang kedua, mengatur kinerja perangkat. Selain sebagai operasi dasar, OS bertindak sebagai resource manager dalam komputer. Tujuannya mengontrol fungsi dari hardware seperti memory card, hard disk, CPU, dan perangkat keras penunjang lainnya. Bahkan, OS diatur menjadi starter penghubung aplikasi lain dengan hardware. Ketiga, menyimpan program atau aplikasi. Beragam aplikasi dalam komputer bukan hanya tersimpan dalam ruangan penyimpanan, melainkan berada di dalam sistem operasi secara tak langsung. Aplikasi tersebut melekat pada OS dan hanya bisa dijalankan jika OS beroperasi. Keempat, menampilkan visualisasi laman. Tampilan laman pada layar komputer atau smartphone rupanya
berasal dari pengolah sistem operasi atau OS. Dengan OS, cerdas akan mengelola bahasa pemrograman dari CPU, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis, teks, video, audio sesuai dengan yang ada dalam laman tersebut. Yang kelima, mengamankan program. Sistem operasi definisinya tidak hanya sebagai perangkat lunak, melainkan membawa fungsi penting sebagai sistem pengamanan ketika user sedang menjalankan suatu program. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah malware dan kejahatan cyber lainnya.